Baik, kita lanjutkan. Tadi dari video yang pertama telah disampaikan bahwa dalam elemen merek itu ada 4 ya. Nah, yaitu brand awareness, kemudian brand association, brand perceived quality, kemudian juga brand loyalty. Nah, untuk brand awareness atau memberikan kesadaran kepada konsumen, ada beberapa upaya dilakukan. Pertama adalah merek harus dapat menyampaikan pesan yang mudah diingat oleh para konsumen. Artinya ketika menyampaikan pesan melalui iklan, ya maka iklan itu harus betul-betul bisa menggugah kepada konsumen. Karena kan tadi untuk mempengaruhi, untuk merubah kebiasaan konsumen itu sangat susah. Makanya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita merangkul adalah konsumen-konsumen yang potensial. Potensial dalam artian ada keingintahuan yang dialami oleh konsumen, sehingga ketika ada yang diingin tahu, ada keinginan tahuan itulah, maka ada peluang kita untuk menyampaikan pesan ya. Iklan itu dibuat harus ada pesan, dibuat sebanyak mungkin, bisa menggugah, bisa mencuri perhatian konsumen kepada produk atau iklan yang ditayangkan ya. Perusahaan disarankan memakai jingle laku dan slogan yang menarik agar merek lebih mudah diingat oleh konsumen ya. Jadi harus ada lagu ya. Ketika iklan ada lagu khusus yang dibuat oleh suatu merek ya. Yang kita lihat banyak sekali iklan yang dilakukan oleh suatu merek yang diimbangi dengan slogan ataupun lagu ya, entah itu aransemen saja atau entah itu hanya musik saja ya, entah itu juga iklan yang khusus ya, seperti contohnya rokok Sampurna di mana dia memberikan iklan rame-rame. Kemudian juga ada merek yang lainnya, dia membuat slogan terus terang terus ya. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang membuat slogan untuk apa? Untuk mengingatkan kepada konsumen ya. Ada dengan musik yang kita lihat di televisi, itu ada suatu iklan minuman yang siapapun bintang iklannya, siapa bentuk apapun iklannya, tetap ada slogan yang dipakai ya, dengan musik yang ting 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 ting. Nah, itu ada musiknya ya. Nah, itu menunjukkan apa? Untuk mengingatkan kepada konsumen ciri khas daripada produk atau merek yang akan diiklankan itu. Paling tidak konsumen mengetahui dulu produk merek yang akan kita pasarkan. Ketika tahu mereknya, tahu iklan, dan tahu juga slogannya, dia akan memahami ya. Nanti akan ada keinginan untuk membaca dan mengetahui lebih jauh tentang merek yang diiklankan tersebut. Kemudian simbol yang digunakan perusahaan sebaiknya memiliki hubungan dengan mereknya. Simbolnya betul simbol yang, kalau ada simbol ya walaupun memang simbol itu yang bisa paham adalah si perusahaan, tetapi simbol itu betul-betul memiliki arti. Yang keempat, perusahaan dapat menggunakan merek untuk melakukan perluasan produk, sehingga merek tersebut akan semakin diingat oleh konsumen ya. Kemudian perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk merek atau keduanya ya. Perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk merek atau keduanya. Jadi maksudnya ada suatu pesan isyarat yang disampaikan dalam merek tersebut. Nah, tadi kan ada namanya ini
dalam suatu merek itu kan ada, kita lihat kan dalam kemasan itu ada penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kekuatan atau kualitas produk. Nah, itu menjadikan ekuitas merek, ya, untuk ekuitas merek memperkuat kesadaran bahwasanya produk ini memiliki kegunaan, manfaat, dan lain sebagainya. Ya, nah itu isyarat, ya, isyarat bahwa harus melakukan pembelian ulang di dalamnya. Kemudian membentuk ingatan dalam pikiran konsumen akan lebih sulit dibandingkan dengan memperkenalkan suatu produk baru. Sehingga perusahaan harus selalu melakukan pengembangan untuk meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek. Artinya apa? Artinya konsumen itu dicuci otaknya untuk tidak bisa melirik kepada produk yang lain. Maka dengan gencar iklan itu dilakukan. Ya, kenapa? Karena iklan produk-produk baru itu kan seperti itu dilakukannya. Terus dan terus dan terus untuk melakukan suatu promosi, untuk memberitahukan pada siapapun tentang produk yang baru, tentang merek yang baru. Seperti itu. Kecuali kalau seandainya ada merek induk, kemudian juga ketika merek induk sudah terkenal, maka memasukkan merek yang baru di bawahnya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena biasanya merek induk tuh sudah terkenal menjadikan penguat, ya, penguat untuk bisa diingat. Makanya kita lihat di berbagai tempat, baik itu produk, ya, produk yang bisnis biasanya dijalankan oleh suatu orang yang sudah ternama, para artis lah contohnya. Nah, mereka itu menggunakan gambarnya mereka menggunakan namanya mereka dalam merek itu. Untuk apa? Untuk itu, ya. Pertama memang untuk mudah diingat, yang kedua juga mereka langsung bisa mempercayai kepada produk merek tersebut, ya. Ditambah lagi, ya, kenapa? Karena mereknya sudah diingat, public figure, ya, artis kan sudah diingat sama sama konsumen, sama masyarakat, sehingga akan lebih cepat, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul produk yang produk baru itu harus gencar dalam melakukan promosi, ya. Kemudian brand association, kata Keller, secara konseptual membedakan 3 dimensi asosiasi merek. Yang pertama kekuatan, kedua kesukaan, dan ketiga keunikan. Kekuatan dari asosiasi merek tergantung dari banyaknya jumlah atau kuantitas dan kualitas informasi yang diterima oleh konsumen. Semakin dalam konsumen menerima informasi merek, semakin kuat asosiasi merek yang dimilikinya. Dua faktor yang mempengaruhi kekuatan asosiasi merek yaitu hubungan personal dari informasi tersebut dan konsistensi informasi tersebut sepanjang waktu. Ya, jadi ada suatu informasi yang disampaikan, ya, terkait tentang merek tersebut. Yang tadi saya dikatakan di dalam satu pelabelan produk itu ada informasi-informasi yang terkait tentang cara pembuatan, vitamin, dan lain sebagainya, ya, yang memang mempermudah kepada konsumen untuk mencari tahu tentang kandungan dari produk tersebut, ya. Nah, kemudian kesukaan. Asosiasi merek yang disukai terbentuk oleh program pemasaran yang berjalan efektif, mengantarkan produk-produknya menjadi produk yang disukai oleh konsumen. Artinya apa? Artinya bagian pemasaran ini PR besar. Bagaimana menyampaikan suatu pesan ini juga disukai. Disukai dalam bentuk penyampaian pesan dan juga disukai dalam bentuk kualitas produknya. Ya. Berarti yang harus betul-betul konten yang disampaikan oleh program pemasaran, ya, dengan pembuatan iklan, kemasan, dan lain sebagainya harus betul-betul bisa mengantarkan produknya itu disukai. Kan orang tuh ada yang menyukai dengan kemasan, ada menyukai dengan
iklannya, ada menyangkut dengan tampilan dan lain sebagainya. Nah, itu dikemas demikian rupa oleh bagian pemasaran, ya, bagaimana caranya agar betul-betul menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, ada keunikan. Asosiasi keunikan merek tercipta dari asosiasi kekuatan dan kesukaan yang membuat suatu merek menjadi lain daripada yang lain. Nah, ada pembeda yang dilakukan oleh merek, ya, sehingga produknya sama dengan yang lain tetapi ada yang beda. Lihat sepatu olahraga, hampir serupa jenisnya, hampir serupa kemasannya, akan tetapi merek yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang harus disampaikan kepada konsumen, kepada masyarakat. Apa yang menjadi keunikan dari merek yang kita miliki. Kalau tidak ada keunikan agak susah, ya, agak susah untuk menyampaikan, untuk memberikan mempengaruhi ya pola pikir masyarakat yang biasa. Apalagi produk baru itu tidak mudah untuk cepat disenangi oleh konsumen. Ya, kalau tanpa ada pembeda itu susah, akan lama, bukan susah ya, akan lama menarik merek itu akan diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Karena tidak ada pembeda. Ya, silakan perbedaan itu bisa dari kualitas merek, pembeda itu bisa dari kemasan. Kita lihat jenis-jenis mobil saja, motor saja, itu jenisnya hampir sama, ya, fungsinya bahkan sama, akan tetapi ada perbedaan entah itu dari kualitas produknya, entah itu dari kemasannya, entah itu dari penampilan, ada perbedaan seperti itu. Nah, itulah menjadikan perbedaan itu menjadikan kesukaan masyarakat konsumen memilih produk merek tersebut. Kenapa? Karena tadi ada keunikan dan kekuatan, ya. Makanya benar dikatakan di sini keunikan itu adalah kekuatan dan kesukaan, ya. Itu mencirikan bahwa merek tersebut memiliki keunikan. Ada kekuatan yang berbeda dari merek tersebut, ada kesukaan berbeda dari merek tersebut, sehingga konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian berikutnya adalah persepsi kualitas. Persepsi kualitas ini ada beberapa indikator, ada alasan untuk membeli, ada diferensiasi atau posisi, harga optimum, minat saluran distribusi, perluasan merek, ya. Alasan untuk membeli, keterbatasan informasi uang dan waktu membuat keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitas suatu merek yang ada di benak konsumen, sehingga seringkali alasan untuk keputusan pembeliannya hanya didasarkan kepada persepsi kualitas dari merek yang akan dibelinya, ya. Jadi alasan untuk membeli itu ya keterbatasan informasi, uang dan lain sebagainya. Jadi orang itu bisa membeli karena punya uangnya segini. Dia beli itu karena saya nggak tahu informasi yang lain, produk merek yang lain, sehingga yang saya ketahui mengenai merek ini, maka saya akan membeli merek ini. Saya tidak bisa memiliki merek yang lebih bagus, lebih mahal, karena punya uangnya segini, ya. Alasan itu, nah, itu yang menjadi PR, ya, bagaimana menciptakan persepsi kualitas, ya, agar bisa diminati oleh konsumen. Makanya ada segmentasi pasar kan dalam pemasaran dalam pemasaran itu namanya segmentasi pasar. Nah, ya, itu ada segmentasi. Nah, itu harus mengetahui nih segmen pasar kita di mana, sehingga kita bisa memahami ketika orang melakukan pembelian, jangan sampai informasinya tidak diketahui oleh orang banyak, gitu ya. Kemudian juga diferensiasi atau posisi. Suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya dalam dimensi persepsi kualitas, yaitu apakah merek tersebut super optimum, bernilai atau ekonomis. Juga berkenaan dengan persepsi kualitas, apakah merek tersebut terbaik atau sekedar kompetitif terhadap merek-merek lain. Nah, hati-hati, ya. Jadi menyampaikan kualitas merek, apa yang menjadi pembeda, apa yang menjadi kekuatan, itu harus disampaikan di dalam merek.